Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan dan perlindungan ya tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kami ucapkan yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe ya. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Teman-teman, izin ya, pada kesempatan atau ulasan kali ini, saya melihat beberapa kalimat ya, atau pesan dari netizen ya, yang kalau saya lihat ya, di kolom komentar, terjadi suatu hal yang mungkin ada benarnya, atau mungkin perlu dikaji lebih lanjut mengenai status para habaib pada masa lalu, di mana ada yang berpandangan bahwa kaum habaib atau dalam hal ini Ba'alawi ya, yang sekarang sangat terkenal ya, di mana pada masa lalu mereka di awal tahun 2000-an teman-teman ya, ke belakang ya, sebelum rame atau viralnya dunia media sosial pada saat ini, mereka tidak punya panggung di pentas nasional, artinya belum semasif sekarang atau belum sepopuler sekarang. Otomatis kondisi ekonominya pun ya, bagi saya kalau saya lihat memang seperti warga biasa teman-teman ya. Mungkin beda ya kalau pengusaha dari golongan habaib atau balawi, mungkin bisa lah ada yang menjadi konglomerat ya, walaupun kita nggak tahu. Namun dalam hal ini yang saya soroti ya, yang saya lihat perkembangannya dari komentar-komentar netizen, ketika pada masa lalu ada yang mengatakan bahwa habaib itu ya hanya penjual batu akik ya, hanya penjual minyak wangi, dalam hal ini golongan Balawi. Namun sekarang memang mereka terkenal glamor ya, bahkan terkenal sangat kaya raya. Terlepas banyak video-videonya yang kita lihat kemarin-kemarin ya, yang sebutannya oleh Kiai Haji Romai Rama itu pada mendawir teman-teman, atau meminta sumbangan oleh para jamaahnya atau muhibinnya, yang memang tidak tanggung-tanggung di situ angkanya. Mereka nggak main istilahnya tuh recehan ya, namun statusnya itu bisa jutaan. Kenapa teman-teman bisa diberikan atau bisa dikasih ya oleh para jemaahnya yang mungkin kaya? Karena satu ya, mereka tersematkan atau diyakini sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Inilah kekuatan daripada golongan mereka teman-teman. Sehingga ya, kalau ada yang memberikan nilai yang fantastis ya dalam bentuk uang, barang, mobil dan sebagainya, kita pun bisa maklum dalam hal ini. Karena nanti kan statusnya akan dibantu ketika di akhirat lebih mudah dalam menggapai surga. Mungkin seperti itu konon ya, doktrinnya atau pemahamannya. Sehingga para jemaah atau muhibin dalam hal ini berbondong-bondong, berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya, tanda kutip ya, memberikan infak, sodakoh kepada para habaib. Walaupun memang teman-teman ya, ada beberapa habaib yang murni menjadi pengusaha, ya kita menghormati juga, nggak ada masalah ya. Di sini yang saya lihat dari seorang pimpinannya ya, yang sangat fenomenal, seorang HRS, terlihat glamor, tidak menunjukkan kesederhanaannya. Artinya, kalau dia ya dikenal sebagai pejuang Islam, mungkin ya untuk sebagian kalangan dari FPI dan sebagian orang yang mungkin menganggap beliau adalah seorang imam, walaupun bukan imam besar ya secara nasional, hanya imam besar yang disematkan pada golongannya. Dalam hal ini golongan FPI dan pribumi yang loyal atau mengakui beliau sebagai imam besar. Kita tidak meruncing ke sana. Dan Pak Habib Rizik, kalau memang siokianya seorang pejuang ya, pejuang Islam, pembaharu Islam, siokianya bisa menampilkan jati dirinya, pribadinya lebih sederhana lagi teman-teman. Ya, tidak terlihat glamor, tidak terlihat raja kecil ya, tidak terlihat selalu bersih pakaiannya. Satu sisi, apabila beliau melihat ke bawah teman-teman ya, muhibinnya itu mohon izin nih, bisa jadi golongan atau rakyat jelata yang datang pada acara tausiahnya itu karena menghormati sebagai cucu Nabi konon. Nah, masalahnya adalah ketika beliau dinobatkan sebagai pejuang ya dalam hal ini ya, pejuang Islam ya, pembaharu Islam, orang yang sangat berpengaruh ya di Indonesia mungkin oleh sebagian kalangan. Sehingga kalau kita lihat dari perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh ya, mohon izin teman-teman ya, yang dikenal sebagai tokoh pejuang Islam walaupun tersematkan ya kategori pejuang radikal ya, ekstremis dan segala macam. Kita melihat mereka susah-susah semua itu teman-teman tuh. Tidak ada yang glamor, tidak ada yang terkesan tuh elit. Kalau saya lihat
dari pergerakan tokoh-tokoh Islam, bahkan yang kemarin sudah dieksekusi mati sekalipun ya, terlihat orang-orang biasa saja teman-teman. Tidak terlihat seperti para habaib yang sangat glorifikasi ya dalam hal apapun juga. Bahkan terlihat elit lah, habaib tingkat atas atau habaib elit. Sehingga kontras dengan perjuangan atas nama rakyat. Kenapa saya lihat kok mereka selalu mengkritik pemerintah, seakan-akan disinilah ya yang terkenal Habib Rizik atau Habib Bahar atau tokoh-tokoh yang lain yang cenderung vokal. Kalau memang merasa pejuang, kalau atas nama rakyat ya, kalau mengikat semua masyarakat Indonesia ya, seakan-akan antum yang memperjuangkan. Satu sisi, masyarakat Indonesia itu sebetulnya nggak peduli-peduli amat teman-teman. Kita masih berdiri di kaki sendiri. Kita bekerja sendiri, kita berjuang sendiri, kita cari nafkah sendiri. Dan salah satu perjuangan antum juga kan cari nafkah sebetulnya kan, lewat umat Islam Indonesia, lewat para jamaah ya. Otomatis secara ekonomi ya kalian juga kan makmur di situ. Kalau istilah Pak Haji Romai Rama, kalian mustahil pergi dari Indonesia karena makmurnya Indonesia, karena indahnya Indonesia, karena kebaikannya umat Islam Indonesia. Apalagi ya secara umum ya mustahil semua golongan muhibin atau umat Islam yang percaya Balawi itu cucu Rasulullah mau mengkaji secara literasi. Mustahil teman-teman, berat ya. Mendingan cari duit kita buat keluarga dan segala macam. Sehingga kita cukup belajar dari orang-orang yang kredibel di situ. Kita cukup melihat referensi yang diberikan oleh orang-orang yang membahas dalam hal ini, kayak Haji Imanuddin, ya, dan orang-orang yang berkompeten di situ. Jangan paksa umat Islam Indonesia harus mengakui, harus belajar sendiri, harus mencari sendiri literasinya dan sebagainya. Sehingga kalau yang nggak percaya cenderung dihabisin, tanda kutip teman-teman ya. Kembali ke permasalahan ekonomi pada masa lalu, ketika habaib terkenal sebagai tukang obat, tukang minyak wangi, tukang apapun juga, memang tidak salah sih ya, selama itu dilakukan secara halal. Namun perbedaannya, kontrasnya ketika kita melihat ya seorang habaib yang sangat kaya raya, yang kok tidak susah. Satu sisi ada pengakuan dari umat Islam Indonesia, kalau bisa kita saja yang susah nggak apa-apa, demi cucu Nabi. Itu kan juga bahaya teman-teman ya. Sedangkan kita di sini umat Islam Indonesia sangat baik hatinya, sangat mulia ya. Dan jangan sampai ya validasi yang diberikan oleh umat Islam terhadap golongan Balawi itu menjadi suatu hujah atau alasan bahwa mereka memang benar-benar sebagai turunan Nabi. Jangan teman-teman. Umat Islam Indonesia atau rakyat Indonesia dari dulu ya, bahkan terkenal di dunia internasional, itu masyarakatnya sangat baik ya, sangat mulia, pokoknya sangat santun lah. Itu sudah diakui teman-teman ya. Jadi bukan karena habaib juga umat Islam Indonesia menjadi baik ya, menjadi santun. Kalau ada golongan mereka yang melakukan suatu ceramah ya keagamaan, ceramah tentang masalah politik dan lain sebagainya, bukan mereka yang membentuk ya masyarakat umat Islam Indonesia secara karakter. Namun kultur pada masa lalu memang sudah banyak pengaruhnya terhadap rakyat Indonesia atau umat Islam Indonesia. Nah, apakah apabila habaib itu glamor, kaya raya, ya sangat memiliki harta yang banyak, apakah salah teman-teman? Tidak, itu hak mereka, itu bagus selama harta itu dibuat untuk perjuangan Islam. Kalau mengaku cucu Rasulullah, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasul seorang yang kaya raya ya karena istrinya, namun semua hartanya itu dihabiskan dalam perjuangan menegakkan Islam teman-teman ya. Beda kalau saya lihat para habaib yang sekarang berlomba-lomba ya mencari kekayaan, namun muhibinnya yang pernah saya ulas terkesan ya, mohon izin teman-teman ya, terkesan kurus-kurus atau biasa saja ya, tidak makmur. Satu sisi saya berharap begini teman-teman, ketika seorang pimpinan dari Balawi siapapun yang sudah kaya raya, yang pamornya sudah bagus ya, siokianya memberikan suatu solusi alternatif ya untuk para muhibin atau umat Islam yang percaya. Bagaimana cara mengembangkan ekonomi yang berdampak terhadap muhibinnya ya, terhadap umat Islam Indonesia. Jadi salah satu klan yang sudah saya lihat besar ya, pengaruhnya kuat ya, otoritasnya mungkin untuk FPI dan golongannya itu bagus. Siokianya selain mengkritik pemerintah ya, mengkritik kebijakan dan lain sebagainya, antum seharusnya memberikan solusi dampak manfaat untuk para muhibin dan pengikutnya. Berikan ide-ide secara ekonomi agar mereka bisa berkembang, bisa mandiri. Kalau perlu dengan kekuatan modal yang Anda punya, yang antum punya, berikan pinjaman kepada muhibin tanpa bunga,
karena haramkan riba. Sehingga muhibin itu bisa berdampak secara ekonomi. Itu bagusnya teman-teman. Ini hanya masukan saya teman-teman ya untuk para kaum balawi, bukan berarti saya menggurui. Balawi itu pasti lebih pintar lah dari saya teman-teman ya. Saya hanya bereaksi. Nah, kalau mereka bisa memberikan solusi secara ekonomi yang berdampak positif untuk para jemaahnya, itu akan dipandang oleh umat Islam Indonesia ketika nanti viral, itu akan positif dampaknya. Kenapa? Karena mereka seakan-akan ya sudah memberikan dampak nyata terhadap bangsa Indonesia. Kalau sekarang hanya mengkritik pemerintah, namun solusi yang dikeluarkan atau solusi yang dihadirkan itu nyaris tidak ada. Ya, kita bisa lihat dari video-video tokoh-tokoh yang viral tuh ya, yang cenderung menghina, menghujat pemerintah, kebijakannya, dan lain sebagainya. Namun tidak memberikan sedikit solusi yang terbaik ya, sekiranya bisa didengar oleh pemerintah. Apabila dipraktekkan dan berdampak, itu akan punya nama. Sebetulnya antum ya, klannya. Namun kalau mengkritik, ya menghujat, itu bukan berarti antum itu mewakilkan seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang menghujat pemerintah juga dari golongan pribumi. Ya, saya pun berhak mengkritik pemerintah kalau ada yang salah dari kebijakannya. Ya, jadi jangan merasa juga kaum Balawi itu kaum yang mewakilkan umat Islam Indonesia. Ya, kaum yang mewakilkan rakyat Indonesia ketika melakukan suatu kritik terhadap pemerintah. Tidak teman-teman. Ya, kita berhak ya mengkritik pemerintah lewat DPR atau lewat media sosial. Yang penting ya, jangan pernah mengatakan presiden kita goblok. Jangan pernah mengkritik seorang pemimpin kita dengan bahasa-bahasa izin ya binatang. Yang nanti khawatirnya ketika antum tersematkan sebagai cucu Nabi, runtuhlah status cucu Nabi. Runtuhlah status nama Islam kebaikannya di situ. Gara-gara oknum yang melakukan atau mengkritik dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Atau bahasa gaulnya teman-teman ya, kalimat-kalimat binatang lah ya. Satu sisi, kalau kalian berdampak ya secara ekonomi oleh muhibin dan umat Islam Indonesia, harusnya kan bisa melakukan suatu dampak kembali yang positif yang tadi saya urai. Berikan suatu solusi kepada para muhibin, entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang usaha. Kalau memang para habib yang sudah kaya, berikan modal. Ya, jangan-jangan para jamaah kalian, jangan-jangan ya, yang menonton acara kalian, yang datang selain percaya karena kalian cucu Nabi, dan bisa masuk surga lebih cepat, jangan-jangan mereka juga butuh secara ekonomi. Jangan-jangan mereka juga mungkin kekurangan teman-teman. Nah, peran dari para habaib yang kaya itu diperlukan jangan lagi meminta-minta ya oleh para jamaahnya yang dikumpulkan untuk apa segala macam. Kalau bisa berbagi untuk jamaahnya teman-teman yang berdampak dalam jangka panjang. Itu lebih bagus teman-teman ketimbang mengkritik pemerintah terus-menerusan namun tidak ada solusi untuk jamaahnya sendiri ya, untuk golongannya sendiri. Satu sisi secara organisatoris itu FPI saya lihat sudah bagus, sudah punya laskar, sudah punya seragam dan lain sebagainya. Itu mustahil kalau tidak ada penggalangan dana di situ teman-teman. Namun apapun yang dilakukan seorang HRS ya ketika melakukan suatu pergerakan dengan pakaian rapi, dengan mobil mewah ya, dilulukan bakar raja teman-teman ya, selalu menjadi orang nomor satu, kiainya di sampingnya, ulama kita di sampingnya, beliau di atas panggung yang ditunggu-tunggu seakan-akan hegemoninya, dominasinya nomor satu. Walaupun ya selalu menyematkan kiai, ulama ketika tausiahnya ditempel di situ teman-teman. Jadi habaib tidak bisa berdiri sendiri. Demikian teman-teman ya, ulasan atau ringkasan yang singkat dari saya. Apabila kaum habaib memang banyak yang kaya raya, saya ucapkan alhamdulillah. Semoga perjuangan pada masa lalu dan masa kini bisa sesuai. Bagaimana Rasulullah tidak memperkaya dirinya, namun demi umat Islam beliau rela miskin. Mampukah habaib mengikuti contoh jejak perjuangan Rasulullah? Wallahu alam bisawab. Mendingan naik mobil teman-teman ya, dingin, enak. Seperti raja, walaupun bukan raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.